Halo guys, balik lagi ke channel saya setelah sekian lama nggak upload video ya. Hari ini saya akan buat konten baru lagi tentang emas. Karena di masa pandemik ini emas jadi booming banget, jadi primadona karena harganya terus naik. Jadi ini bikin banyak orang mulai sekarang jadi melek emas. Terus banyak orang yang langsung beralih ke emas untuk ngamanin hartanya, terlebih untuk para investor ya. Ini bikin permintaan di pasar langsung naik dan harga emas semakin naik juga. Oke, apa sih yang bakal saya bahas di sini? Yaitu pilih mana sih dari LM yang baru atau LM lama. LM baru itu yang CRTI seperti ini. Ini emas baru atau yang LM lama, yang jadul, yang retro, bisa yang seperti ini, yang vertikal ini keluaran tahun 2011 sampai 2018, atau yang masih horizontal yang ke samping itu keluaran 2004 atau 2000 berapa gitu sampai 2011, sebelum 2011. Jadi pilih yang mana akan kita bahas di sini. Sebelum itu jangan lupa untuk tekan tombol like dan bantu subscribe ya agar bisa segera mencapai 1000 subscriber. Ya, LM baru atau LM lama. Poin penting di sini yang harus dipahami yaitu yang pertama, tujuannya itu untuk apa dulu. Kalian membeli emas yaitu untuk berdagang atau untuk jangka panjang investasi, beli rumah atau beli untuk berangkat haji dan sebagainya. Itu dulu yang dipahami. Menurut saya kalau emang tujuan kalian untuk berdagang, saya sarankan kalian lebih memilih ke emas baru. Karena apa? Karena di sini perputarannya atau permintaan di pasar itu selalu lebih tinggi daripada dibandingkan emas retro. Jadi harganya pun lebih tinggi. Jadi dipastikan keuntungannya itu lebih cepat dibandingkan dengan emas retro. Tapi kalau di sini Anda perannya itu sebagai buyer atau sebagai investor, investasi jangka panjang apalagi, saya sarankan kalian untuk memilih emas retro atau emas lama karena di sini spread harga membeli dan menjualnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan LM yang baru ini. Untuk lebih tahunya, oke kita simulasi ya. Oke, di sini saya udah ada tabel untuk simulasi ketika kalian membeli emas LM baru ataupun LM yang lama seperti apa. Oke, per hari ini kita contohkan di tanggal 3 Desember 2020. Kita pakai antam kepingan 10 gram. Di sini harganya jual belinya kita berpatokan dengan antam ya. Ya, untuk hari ini tanggal 3 Desember apabila kalian beli emas baru atau CRTI antam 10 gram itu harganya adalah 9.105.000. Ya. Sedangkan jika kalian menjual di hari yang sama yaitu 3 Desember hari ini juga, harga buybacknya atau harga jualnya itu di harga 8.320.000 ya untuk kepingan 10 gram. Di sini kita bisa lihat spread antara menjual ataupun membeli di awal di tanggal ini yaitu sekitar atau pasnya itu berarti 785.000. Ya, di sini kita sudah lihat untuk harga beli dan ketika kalian jual lagi di hari yang sama itu kalian sudah rugi 785.000. Sedangkan apabila kalian membeli LM lama ini kebetulan antam ini tidak menjual ya, jadi kita harus beli bisa di Pegadaian atau di toko emas yang lain yang menjual LM retro. Di sini pasti dia harga belinya itu lebih turun atau lebih murah dibandingkan dengan LM yang baru. Di sini saya ambil contoh di Galeri 24 atau di Pegadaian hari ini antam retro itu harga belinya yaitu 8.760.000 rupiah. Nah, sedangkan untuk buyback di antam itu tidak membedakan. Jadi dia tidak membedakan antara
LM lama atau LM baru. Dia buybacknya itu terserah dia mau kita buyback LM tahun berapa lah, tahun 2000-an, tahun 1900, itu harganya tetap sama. Dia kasih harga di 8.320.000. Di sini kita bisa lihat spreadnya. Dengan kita membeli LM lama dan menjual LM lama di hari yang sama, itu kerugian kita hanya Rp440.000. Jadi di sini sudah ada perbedaan antara emas lama dan emas baru, itu sekitar berarti Rp345.000. Dalam satu hari sudah berbeda Rp345.000. Ini yang saya sarankan untuk para investor atau orang yang berniat untuk investasi. Saya sarankan untuk memilih emas yang retro. Karena apa? Emas yang CertiI pun untuk 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan dia juga akan menjadi emas yang lama juga, akan menjadi retro juga. Pasti kedepannya ada emas-emas jenis baru lagi, seperti itu. Jadi saya sarankan untuk investasi jangka panjang menggunakan emas yang model retro seperti ini, karena nilai buybacknya itu mau emas lama ataupun emas baru itu dihargai sama. Atau untuk kalian yang udah ahli dalam investasi emas, ya prinsipnya kalian membeli pada orang yang mau menjual emas. Nah, itu pasti kalian mendapatkan harga yang lebih pas dan lebih bagus lagi daripada harga ini ya. Itu tips basic sih untuk para orang yang mau investasi emas. Mungkin bisa dibahas ke video selanjutnya. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini supaya lekas 1000 subscriber. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, bantu kami untuk perkembangan channel ini ke depannya. Untuk kritik dan saran bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.